Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Deborah Tania bisa menyapa Anda kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA. Dan kita akan berbincang dengan tema pagi hari ini, semangat kolaborasi tumbuh bersama pertanian Indonesia. Nah, berbicara tentang sektor pertanian, ini kan merupakan sektor yang salah satunya mendukung peningkatan perekonomian di negara kita Indonesia. Salah satu sektor ini adalah komoditas hortikultura buah naga yang memiliki potensi pasar yang terbuka luas, baik di pasar nasional maupun di pasar global. Kita membahas mengenai komoditas buah naga ini sudah hadir bersama-sama dengan kita secara online ya pada pagi hari ini, yaitu UMKM Pertanian Binaan dari Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA, yaitu Ibu Sumartini atau akrab disapa Ibu Mar. Kita akan berbincang dengan Ibu Mar pagi hari ini ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, mengenai sektor pertanian yang digeluti oleh Ibu Mar sejak tahun 2014. Ini cukup lama ya, dari 2014. Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR yang tentunya bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau via live streaming di website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya atau memberikan komentar melalui layanan telepon bebas pulsa kami di 0800 245 7893 dan juga di nomor WhatsApp kami 081211888181. Anda juga bisa menggunakan live chat di YouTube Berita KBR atau bisa juga mention ke akun Twitter Halo KBR, Instagram @kbr.id. Jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menyapa Ibu Mar selaku UMKM Pertanian Binaan YDBA di Banyuwangi. Halo, selamat pagi Ibu Mar. Selamat pagi, Mbak. Iya, aku Deborah dari KBR. Apa kabar Bu Mar? Alhamdulillah baik, Baik sehat. ya, Ibu cerah sekali loh hari ini, pink-pink, karena kita mau ngomongin buah naga yang warnanya pink gitu ya Bu. Jadi menyesuaikan seperti itu. Oke, Bu Mar, ini boleh diceritakan ke kita semua nih, gimana sih awal mulanya Ibu bisa fokus di bidang pertanian? Ya, pada awalnya saya dulu kan merantau di luar pulau, Mbak. Mm-mm. Saya kembali ke Banyuwangi ini ada sebidang tanah. Jadi kami usahakan, kami manfaatkan untuk usaha kami. Mm-mm. Awalnya kita fokus di tanaman pajale, padi, jagung, kedelai. Nah, Oke. di tahun 2014 itu potensi buah naga itu sangat mahal. Mm-mm. Jadi saya beralih ke budidaya buah naga. Mm-mm. Selain itu, saya juga lulusan dari Sekolah Pertanian Pembangunan, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Mm-mm. Oke, wah jadi memang sesuai dengan jurusan sekolah yang Ibu ambil ya di bidang pertanian. Jadi terjun Iya, langsung pada awalnya ini bertani pajale, padi jagung kedelai. Ini istilah yang cukup asing ya untuk saya, tapi terima kasih loh Ibu sudah memberikan informasi tentang singkatan dari pajale itu ya. Jadi Ibu sudah beralih dari pajale ke buah naga saat ini ya. iya. Nah, kalau menurut Bu Mar nih, seberapa besar potensi pertanian saat ini? Potensinya sangat besar, Mbak, karena penyangga pangan. Selain itu, di bidang pertanian juga sebagai mata pencaharian penduduk desa. Karena resikonya rugi itu sangat rendah dibanding usaha-usaha yang lain. Mm-mm. Hmm. Terus terlebih
saat Indonesia mengalami pandemi, pertanian menjadi sektor penting untuk menopang kebutuhan pangan Indonesia. Kalau Ibu Mar sendiri nih di wilayah mananya? Sebelah mananya Banyuwangi kalau bisa diceritakan? Oh, saya itu di sebelah selatan, Banyuwangi paling ujung selatan, dekat pantai selatan. Oke, nama daerahnya apa tuh, Bu? Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Sumber Mulyo. Kabupaten Banyuwangi. Ya. Oke. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang usaha atau bisnis yang sedang Ibu jalankan nih, kita mau tahu lebih dalam nih. Bisa Ibu Mar ceritakan tentang bisnis yang saat ini Ibu lakukan? Hmm. Saya melakukan bisnis ini uh, Kayak berdirinya dari kapan? Seperti oh itu. itu. Ya, saya uh, mulai awalnya tahun 2014 itu. Terus kemudian sampai sekarang. Sampai sekarang kami fokus di buah naga. Mm-mm. Tuh. Jadi yang 2014 itu yang tadi Ibu bilang pajale itu atau sudah langsung fokus ke si buah naganya? Fokus ke buah naganya. Sebelum tahun 2014 itu saya di Pajale. Mm-mm. Kemudian tahun 2014 kami langsung ke hortikultura. Jadi di buah naga itu fokusnya di buah naga mulai tahun 2014. Mm-mm, mm-mm. Oke, sampai sekarang ya Bu ya. Iya. Nah, kita kan tahu Bu, masih beberapa waktu yang lalu kita juga dihantam ya istilahnya oleh pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi bisnisnya Ibu selama pandemi kemarin sampai saat ini? Enggak, sampai saat ini ya tetap untuk bisnis kita tetap lancar-lancar saja, Mbak. Mm-mm. Berarti pandemi COVID-19 kemarin tuh tidak berpengaruh signifikan gitu ya, tidak berpengaruh besar sama bisnisnya si Ibu. Tidak, Mbak. Malahan untuk buah naga itu permintaannya semakin tinggi. Mm-mm, mm-mm, mm. Oke. Untuk menghadapi pandemi itu permintaan pasar itu semakin tinggi. Mm-mm. Nah, kalau yang di pasaran tuh kan ada buah naga yang warnanya putih dan merah. Kalau Ibu sendiri, Ibu Mar, yang Ibu jalankan ini buah naga yang mana? Dua-duanya kah atau salah satu dari yang tadi saya sebutkan? Yang kami budidayakan ini buah naga merah, Mbak, super red. Yang merah super red. Iya. Kenapa Ibu lebih memilih yang merah dibandingkan yang putih? Atau kenapa nggak dua-duanya aja gitu, Bu? Untuk yang merah itu buahnya lebih lebat. Untuk yang putih itu kurang maksimal buahnya. Seperti itu. Oh, berarti sudah pernah mencoba sebelumnya ya untuk menanam buah naga yang merah pun yang putih. Sudah, tapi yang putih itu untuk makan sendiri saja, tidak Mm-mm. dijual belikan. Oh gitu. Tapi kalau dari segi lamanya penanaman, ini buah naga berapa lama sih Bu budidayanya? Buah, buah naga itu mulai tanam 9 bulan itu sudah mulai buah. Oke, dari pertama kali menaruh benihnya sampai Mhm. jadi buah naga utuh besar seperti itu 9 bulan waktunya ya Bu? Ya, 9 bulan itu masih mulai buah. Mm-mm. Satu, dua, satu, dua. Oh dia panennya itu satu dua nggak langsung jebret banyak gitu ya Bu? Ya, kalau sudah umur 2 tahun baru kita sudah bisa panen raya. Oke, jadi waktunya cukup lama ya 2 tahun baru bisa panen raya. Iya. Berarti yang dibutuhkan adalah kesabaran ya Bu. Untuk Ya. nunggu biasanya kan orang tuh sukanya yang cepat ternyata ya untuk para pendengar kalian kalau beli buah naga tuh jangan ditawar-tawar lagi di pedagang ya. Ini perhatian juga buat saya karena 2 tahun itu cukup lama loh untuk
menghasilkan buah yang enak dan segar si buah naga ini. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke Bu Mar nih, kalau Ibu menjalankan sektor pertanian ini, usahanya Ibu saat ini, apakah Ibu melakukan kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain? Ya, saya berbudidaya buah naga organik itu juga berkolaborasi dengan instansi-instansi yang lain. Mm-mm. Nah, contohnya seperti dengan Dinas Pertanian, dengan YDPA, dengan PT Nusapres, yang selalu mendampingi untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, Mbak. Berarti Ibu pun aktif ya untuk bertanya atau konsultasi dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan usahanya Ibu di bidang pertanian ini, khususnya di buah naga. Iya, setiap bulan kita adakan pertemuan, Mbak. Oh, seperti itu memang rutin ya, Bu ya? Iya, Apakah rutin. apakah cuma yang khusus untuk petani buah naga atau secara umum di bidang pertanian untuk Secara umum, Mbak. pertemuannya? Secara umum. Tapi kalau nanti mau ada hal yang mau dibicarakan untuk buah naga, kita intensif. Maksudnya ini, kita pertemuan nanti di malam hari Mm-mm. atau di siang hari khusus yang untuk buah naga. Tapi yang umum itu kita selalu setiap 1 bulan sekali pertemuan. Dihadiri PPL-PPL dari Mm-mm. rekan-rekan YDBA, Nusapres, seperti itu, Mbak. Untuk saling bertukar pikiran ya Bu ya, memajukan usahanya masing-masing. Nah, Ibu kalau di daerah Ibu, Banyuwangi bagian selatan ini, kalau sepengetahuan Ibu ada berapa banyak sih yang memiliki juga usaha di bidang pertanian buah naga ini? Oh, banyak sekali, Mbak. Di daerah kami, khususnya di Kecamatan Pesanggaran ya, Mm-mm. Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Pesanggaran itu 80% itu sudah tanaman buah naga, Mbak. Wow, hampir seluruhnya berarti ya Bu ya, budidaya Ya, buah naga di daerah sana, di Kecamatan Pesanggaran. yang 20% itu tanaman itu tadi, padi, jagung, kedelai tadi. Pajale. Oke, luar biasa. Nah, kalau berbicara tentang kolaborasi nih, tadi kan Ibu juga ngobrol dengan YDBA, dengan komunitas-komunitas lainnya di bidang pertanian untuk saling tukar pikiran. Apakah kolaborasi ini sudah maksimal menurut Ibu dijalankan atau strategi lainnya yang penting untuk diterapkan dalam bisnis tuh apa sih, Bu? Kalau menurut Ibu? Ya, selain kolaborasi, kita juga menjaga kualitas dan kuantitas buah ya, Mbak, sesuai dengan permintaan pasar. Kita juga harus memiliki keunggulan produk-produk dari pertanian yang kita jalani. Mm-mm. Contohnya, dalam budidaya saya selalu berbudidaya buah naga organik yang tentunya rendah residu kimia, Mm-mm. seperti itu. Karena apa kami memilih buah naga organik? Karena belum banyak diminati oleh petani yang lain. Hmm. Jadi peluang untuk usaha masih tinggi. Gitu, Mbak. Oke, kalau menurut Bu Mar nih kan tadi Ibu bilang kalau budidaya buah naga organik nih kurang diminati atau belum banyak diminati oleh petani buah naga ya di daerah sana. Kira-kira kenapa sih itu Bu penyebabnya? Apa karena mahal kah? Waktunya lebih lama kah? Nah, untuk organik Mbak yang belum bisa diminati. Mm-mm. Kalau yang konvensional sudah 80%. Nah, Mm-mm. untuk yang organik ini karena ribet sih Mbak, cuman ribet aja. Mm-mm. Sebenarnya itu murah Mbak, murah diproduksinya itu murah. Oke. Biaya-biayanya karena apa? Karena organik itu kan kita memanfaatkan ini sumber daya yang ada di sekitar kita. Untuk pupuk kita bikin sendiri, Mm-mm. organik padat, organik cair, agensi hayati, semuanya kita harus bikin sendiri, Mbak. Mm-mm. Jadi kita sudah tidak beli kimia, seperti itu, Oke. Mbak. Sebenarnya kalau dari biaya itu sama,
tidak berjauh berbeda ya dengan yang konvensional, tapi hanya butuh keinginan atau kegigihan ya, Bu, Ya. untuk bersabar ya, karena lebih ribet tadi yang Ibu sampaikan ya. Mm. Oke. Iya. Baik, Bu Mar, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung obrolan kita. Ya, dan kami Ya. juga mengundang Anda saudara yang ingin berinteraksi lewat komentar ataupun telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau nomor WhatsApp kami di 0812 118 8181 dan Anda juga bisa ikutan chat di live YouTube Berita KBR atau mention ke akun Twitter @halokbr, Instagram @kbr.id. Jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR.